kita bakal pergi ke map padang pasir yang panas banget, sepanas panggung Piala Presiden Esports 2021. Kita udah dengar tadi kan saat fight terjadi teriakan-teriakan yang paling kita rindukan. Anyway, pesawatnya Skyla udah membelah map. Kalau bahasanya Manggiskun, baik preloadnya. Iya, dan kalau ngomongin pembagian pesawat yang seperti ini, jadinya semuanya bisa ke cover dengan cukup aman gitu ya. Betul. Dan justru di bagian comment post bakal ada yang ngotot-ngototan teman-teman dari Kings dan juga teman-teman dari Galaxio. Kings sama Galaxio ini dua tim yang bakal berseteru seperti apa yang Skyla bilang. Kalau misalnya kita lihat di minimapnya, udah terjadi tembak-menembak antara kedua tim. Iya, udah terjadi tembak-menembak dan satu orang kayaknya udah mulai terpick off di sana. Siapa lagi yang bakal menjadi korban selanjutnya nampaknya Abigail? Ya, kita belum melihat, tapi yang jelas adalah refinery masih kosong. Tapi tadi terdengar ada first blood, ada new kill leader. Tapi kita belum tahu siapa yang dapat new kill leader dan siapa yang harus buntung pemainnya. Siapa coba? Tentunya kita masih belum bisa lihat juga ya. Dan kalau kita lihat justru udah ada dua orang yang udah terkena knockdown walaupun kita masih belum bisa melihat secara langsung siapa di sana. Kita masih coba untuk menerka-nerka. Iya, masih menerka-nerka. Kan tapi ngomongin soal refinery yang kosong, ini jadi menarik. Berarti salah satu tim yaitu Dewa United itu udah pindah spot. Iya, udah pindah spot dan masih belum terlihat juga yang perang di mana dan udah terpick off siapa. Tapi kalau gua rasa dari map yang kita bisa lihat kali ini, teman-teman dari King sudah kehilangan satu persatu membernya dan justru teman-teman dari The Pillars mulai masuk ke dalam pertempuran. Iya, sudah mulai masuk dan sepertinya juga udah ada satu tim yang sepertinya sebentar lagi bakal ter-takedown. Apakah itu 22KF? Apakah itu Kings? Kita belum tahu. Tapi Botak menjadi last man standing dari 22KF, menahan gempuran dari tim yang berada di depan dia yaitu Kings Esports. Masih sanggup bertahan. Jump shootnya gagal dan akhirnya Galaxio 22KF harus puas di posisi ke-12 Skyla. Yes, bakal puas di posisi ke-12 dan klasik The Pillars di mana mereka bakal menjadi orang ketiga dan akhirnya King Esports harus cukup puas di posisi ke-11 setelah menumbangkan Galaxio 22KF Army. It's a very fast early game untuk 12 tim yang bertanding. Tidak sampai 3 menit ada 2 tim yang harus puas di posisi buncit dan berlanjut lagi permainannya. Kita melihat bagaimana pergerakan dari tim AAP mencari posisi yang paling nyaman untuk masuk ke circle berikutnya. Sekaligus mencoba cari tambahan resource karena gue lihat salah satu member mereka belum punya granat. Nggak punya granat dan kalau kita ngeliat dari drone view kali ini di daerah Shrines, EVOS mulai kedatangan tamu dan justru teman-teman seperti Iko dan juga RBR masih cukup jauh dari sekitar utara. Ini ngebuat pergerakan dari teman-teman EVOS itu kalau cepat mereka bisa dapat tengah zona langsung. Betul, tapi ini kalau misalnya yang kita bahas soal EVOS Divine dengan hadirnya 2 member baru yang berarti dia mengganti setengah manpowernya. Yes. Ternyata mereka masih on track dengan gaya permainan EVOS Divine seperti biasa. Iya, Gak ada iya. perubahan berarti ya? Nggak ada perubahan yang terlalu signifikan dan justru mereka bermain lebih cepat lagi kali ini walaupun mereka biasanya menggunakan yang nama launchpad. Kali ini coba ada satu orang yang membuka jalan menggunakan satu kendaraan motor. Ya, satu kendaraan itu udah pasti buat distraksi di bagian compound yang mereka take over. Jadi itu bagus banget sambil dengerin apakah ada step-step lucu atau mungkin apakah ada potensi tim yang nahan. Nah, kalau kayak gini-gini nih sebenarnya tuh pentingnya skill clue. Ini penting banget skill clue karena bisa mencapai sampai 60 meter kejauhan dan bisa mendeteksi musuhnya ya, Mak. Betul. Dan kali ini dari EVOS akhirnya dari Mr. 05 mulai balik lagi menggunakan Alok nih. Jadi buat kalian bocil-bocil fansnya Mr. 05 atau siapapun yang udah dewasa juga bisa langsung pakai Alok juga dan kali ini Dewa United bakal fight nih, Mak. Ya, bakal fight dari arah high ground. Udah mulai nembakin siapapun yang berada di bawah dan ternyata lawannya adalah tim AAP yang saat ini tengah mencoba mencari compound untuk tempat persinggahan. Tapi sayang sekali tembakan dari Dewa United ternyata belum cukup untuk menumbangkan tim AAP satu member pun. Ya masih belum cukup karena memang dari Dewa juga nggak melakukan commit yang terlalu over. Sampai akhirnya mereka coba untuk mengamankan posisi yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Seperti biasa mereka bakal di panggung segitiga bermuda. Iya, dan itu adalah salah satu hal yang penting banget untuk mereka lakukan. Karena tadi kita ngelihat performance mereka di 2 game awal, itu masih kurang banget. Jadi
penting bagi mereka bermain lebih pasif, terutama di Kalahari yang temponya akan sangat cepat. Karena kalau kita bicara susunan map, Kalahari kalau misalnya ditaruh di ronde kedua udah pasti pasif, tapi kalau ditaruh di ronde ketiga, itu beda cerita, agresif. Itu bakal beda cerita dan bakal lebih agresif ya. Dan kali ini tembakan sudah dikeluarkan oleh teman-teman dari Bonafide ke arah teman-teman EVOS yang sedang melakukan rotasi, Abigail. Betul, kendaraannya sudah mulai ditembaki satu persatu oleh tim Bonafide. Apakah ini pertanda bahwa King Kong mulai mengamuk? King Kong, it's on rage kah? Kita bakal saksikan bersama-sama. Tapi yang terlihat dengan jelas adalah EVOS berhasil kabur karena kendaraan mereka tidak tersentuh sama sekali. So, tembakan dari Bonafide belum impactful. Masih belum impactful dan justru di round ketiga kali ini cukup pasif ya. Walaupun di early game langsung ada 2 tim yang tumbang, tapi justru di daerah early to mid-nya fine-fine aja. Fine. Tidak ada upaya untuk melakukan eksekusi, tidak ada upaya untuk melakukan adu setup, justru semuanya coba untuk santai-santai aja deh. Ya, tapi akhirnya Refinery ini udah mulai di take over pelan-pelan sama tim Eko. Sebenarnya menurut gue ini bakal jadi satu alarm paling bahaya sekali lah. Ketika Eko berhasil ngambil panggung sandiwara di Refinery, apalagi mereka bisa set up buat si Eko, itu semua tim yang masuk bakal repot banget. Ini gue suka banget dengan panggung yang dimaksud sama Abigail karena setupnya itu bakal cukup tidak terdeteksi sama orang lain yang akhirnya advantage-nya bisa didapetin sama timnya. Dan kalau sekiranya pengalaman yang gue lihat dari tempat yang di situ ya, Mak, kalau misalkan lu nggak aware sama sekitar itu gampang banget untuk nge-punish lawan lo yang nggak aware sih. Betul, karena banyak kontainer di bagian panggung Refinery yang bisa jadi blind spot. Terlalu banyak spot yang perlu lu jaga, yang perlu lu cek. Dan kalau misalkan ngabisin waktu terlalu lama untuk ngecek kontainer satu persatu, berarti ada potensi salah satu member lo bakal terculik. Nah makanya gimana caranya cepet-cepetan ambil panggung itu. Dan Eko udah melakukan hal tersebut, jadi itu benar-benar good point dari mereka. Itu udah menjadi satu good point dan mungkin kita balik bahasan ke daerah SES terlebih dahulu nih. Dimana SES itu benar-benar nggak mau yang namanya melakukan kontes di bagian early fight, Mak. Mereka tahu tadi ada yang dekat banget. Mereka bisa take down tapi mereka nggak memilih untuk melakukan hal itu. Dan justru kali ini ada tembakan yang sudah mulai dirasakan oleh seorang SES Jojo. Dan kali ini bakal menjadi situasi di mana kedua tim bakal saling menahan nih, Mak. Ya, saling tahan menahan. Tapi Jojo juga udah mulai balik badannya untuk nembakin balik tim AAP yang berada di seberang mereka. Tentunya tidak sendirian. Ada cover di bagian high ground dan juga watchtower. Tapi ternyata Jojonya bakal ter-knockdown terlebih dahulu. Apakah masih bisa diselamatkan? Karena jaraknya cukup jauh, Skyla. Gak bisa, menurut gue ini bakal sulit banget. Kalaupun bisa ini bakal jauh banget dan Jojo gue rasa harus diklasekan sama teman-teman dari SES kecuali mereka mencoba untuk melakukan pergerakan menggunakan vehicle-nya ke arah seorang Jojo. Ya, nah ini vehicle masih ada, berarti dari Fung juga udah mulai maju, harusnya berarti Jojo masih punya waktu untuk hidup kembali dan bener glue wall dipasang, double glue wall bahkan, dan gue tadi melihat ada potensi AAP akan melanjutkan pertandingan, permainan dan fight dari kedua belah pihak tim seperti si AAP dan juga SES ini. Cuman yang jadi masalah bagi SES adalah setelah mereka menerima knock atas Jojo, mencoba di revive, berhasil, tapi di dekat mereka ada satu tim lain. Mantap kali Excellent. Mantap kali Excellent yang cukup berdekatan juga dan dari Obes ketika mereka tahu ya. Karena mereka sebelumnya ada di belakang. Mereka tahu EVOS yang ninggalin komponnya. Mereka coba untuk take over. Tapi gue rasa Obes sendiri udah aware bahwa di atas itu ada tim 6. Yaitu dari MK Excellent yang akhirnya mereka saling tahan-tahanan. Dan menurut gue gak baik untuk kedua tim sih. Ya, dan kalau misalkan ngomongin soal tahan-menahan, Obes juga memang punya alasan lebih banyak untuk menahan. Karena yang paling penting gimana caranya di-sustain dulu dari point placement. Lu ngajakin mereka perang di pagi-pagi kayak gini masih bisa 10 tim udah agak-agak sulit, tapi ngomongin yang masalah perang, ternyata Dewa United sudah mulai mengganti strateginya, mulai maju, skill Alep dinyalakan oleh seorang Rez Uzi pun di tangan dia, tinggal gimana setup bombardir dari Dewa United bakal menghalau tim di depannya yaitu EVOS Divine yang saat ini udah mulai terkunci di dalam rumah. Granat dan Ice Grenade udah mulai dilemparkan satu sama lain. Coba cek posisi UAV menjadi cepu antara kedua tim, memberitahu exact location setiap orang yang berada di dalam bahkan di luar compound. Mulai coba masuk seorang Rain, itu dia garda terdepan dari Dewa United, mulai adu tembakan, ternyata sudah ada yang satu knock. Dewa Ubed coba backup pakai satu granat, tapi ternyata dari Abax berhasil mempertahankan dirinya, tapi langsung dibalas lagi dengan satu knock. Abax satu knockdown, Mr. 05 sulit banget memberi backup, mencoba bertahan dulu sejenak, tapi ternyata dari Beyond berhasil memanfaatkan satu jendela, bahkan mencuri waktu untuk merevive, tapi ternyata nggak sempat, keburu telat. Evo Street udah sekarat banget, mencoba memberikan fight, tapi ternyata dia akan terbalaskan lagi knocknya. Knock domino sudah berjalan, tapi kedua tim menolak untuk
tumbang Skyla. MKX Excellent berhasil ditumbangkan juga dan kali ini seorang Ubed bakal one man show dan tidak cukup kuat karena EVOS berhasil mendapatkan lawannya dan masih lengkap 4 orang clean sheet dan kali ini tim 2 gak bakal tinggal diam setelah mendengar peperangan yang terjadi. Somehow, someway mereka berhasil survive dan masih ada 4 orang Mama Biga. Masih ada 4 orang, itulah kekuatan seekor macan putih yang sudah mulai mengamuk seiring berjalannya pertandingan. Tapi bicara soal ada satu tim lagi yang bakal join the fight, kita belum melihat mereka akan maju, tapi ternyata dalam sekejap mata satu ke tim mereka maju. Beyond the knockdown bakal coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi apakah sempat? Apakah keburu telat? Karena kenapa? Musuhnya sudah mulai masuk take over lantai 1 dan dari EVOS berhasil merevive kembali seorang Beyond. Itu dia 2 knockdown, berhasil didapatkan oleh mereka 3 knockdown. Hanya menyisakan 1 last man standing. Apakah mereka bisa mewipe out tim kedua dan ternyata RBR harus tunduk di tangan EVOS Divine. Let's go! Tapi kali ini gak bakal tinggal diam. Ses yang bakal menjadi kontender selanjutnya. Apakah Ses bakal menjadi korban selanjutnya untuk sang macan putih? Karena sang macan putih sudah mendapatkan 8 poin eliminationnya. Mr. 05 coba untuk melakukan reset up. Beyond berhasil ditumbangkan. Thanos juga mulai menyusul untuk mendapatkan 1 poin eliminasi lagi. Dan ternyata Street juga menyusul. Kali ini menyisakan Mr. 05 dan juga Abax. Coba untuk mendapatkan 1 poin eliminationnya. Tembakan juga dikeluarkan. Menyisakan Mr. 05 The Lone Survivor. Coba untuk membalikan keadaan. Apakah ini bisa? Karena ini bakal menjadi 2 lawan 1 dan justru ada 1 tembakan yang dihasilkan. Walaupun Trisa sendiri dia nggak mau tinggal diam. Dia bakal coba untuk mendapatkan kompon selanjutnya dan setidaknya EVOS 10 poin elimination dan masih survive. Di belakang masih ada tim 1. Tapi lo lihat, Ses Alpha menyadari potensi ada tim yang mencoba menjadi third party. Mereka mundur dulu sejenak. Biarinin Mr. 05 last man standing dari EVOS Divine terjebak di dalam rumah dan akan menahan gempuran dari tim AAP 4 lawan 1. Apakah Mr. 05 bisa menataki kawan-kawan dari AAP yang sesaat lagi sepertinya bakal masuk melewat tangga, tapi ternyata tergocek. Sayang sekali, tebakanmu salah. Mr. 05 keluar dulu, tapi punggungnya terbuka dengan jelas. Apakah itu akan dimanfaatkan oleh tim Ses Alpha? Ternyata belum. Skyla, Mr. 05 masih selamat turun ke rumah dan bertemu jump shoot. Aduh, jump shoot. Mr. 05 masih survive, tapi ternyata EVOS Divine setelah gocekan yang cukup panjang, dia pun harus puas di posisi ke-7. Wah, tapi gue mau mention gimana EVOS Divine melakukan satu defending stance yang sangat kuat. Tadi teman-teman dari RBR, notabene itu fight dari teman-teman EVOS itu baru selesai. Mereka masuk, tapi ada 1 orang yang terknockdown, gak langsung di revive, Mak. Bener-bener ditahan dulu sampai akhirnya Bonafide yang gak sadar kalau mereka siap untuk melakukan fight lagi itu di absen 1 persatu. Siapa yang mau masuk? Silakan masuk. 1 knock, 2 knock, 3 knock, 4 knock, di absen 1 sampai 4 dan akhirnya selesai dimakan oleh EVOS Divine. Dan gue suka bagaimana time management dari EVOS Divine itu sangat efektif dan efisien. Di saat yang bersamaan mereka tatakin 1 persatu lawannya, tapi mereka masih sempat untuk revive kembali Beyond yang beberapa kali terknockdown. Dan itu membuat power dari EVOS Divine tidak menurun sama sekali. Ya, dan akhirnya repeat seperti itu ya. Sampai akhirnya memang kalau kita ngomongin Ses sebelumnya tadi ada 1 granat yang akhirnya memecahkan formasi yang udah di-setup sama teman-teman dari EVOS, Mak. Betul. Dan ketika 2 orang terknockdown itu bakal menjadi akhir untuk EVOS. Tapi kali ini BFD juga udah berhasil di-knockdown oleh seorang Dudes nampaknya, Abigail. Apakah bisa diselamatkan? Kita belum tahu, tapi notification kill berkata bahwa seorang Rehans sepertinya masih bisa diselamatkan. Notification kill mulai berjalan lagi. Iko pun sama, mulai berjalan mendekat sedikit demi sedikit menuju objektif selanjutnya. Apakah compound? Apakah circle? Tapi di depan mereka sudah ada tim yang mencoba mengganggu. Iko 1 kill di tangan, masih mencari lebih karena kenapa? Kurang. Iko dos mulai memotong tembakannya, double barrel di tangan, coba pasang peluangnya, skill awak pun diaktifkan, tapi belum ada lagi red knock ataupun damage yang dilakukan oleh kedua belah pihak tim. Yes, masih coba untuk melakukan reset lagi. Bonafide udah cukup sekarat dari kejauhan. Ada Ses Jojo juga udah melakukan 1 tembakan, tapi My Putra gak bakal tinggal dia begitu saja. Karena tembakan demi tembakan juga sudah langsung dia lantarkan ke arah depan. Iko bakal coba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Ses yang hanya tersisa 2 orang. Langsung dikomit ke arah depan. Black berhasil menumbangkan lawannya, menyisakan seorang Bara. Dan kali ini langsung disabet oleh Sabit seorang Bara. Let's go. Iko menyisakan 4 orang dan masih cukup lengkap. 12
orang yang bertahan kali ini bakal coba adu mekanik. Itu dia adu mekanik, tapi itu dia Black juga dari Bonafide. Dia bukan pembalap di real life, tapi dia pembalap di dalam map kalahari ronde ketiga Piala Presiden Esports 2021. Iko ternyata masih survive dengan 4 member yang tersisa, tapi berhasil mendapat 1 poin kill lagi. Dan sekarang mereka akan mencari lebih sambil berpikir keras bagaimana caranya masuk ke dalam circle yang sudah dijaga dengan ketat oleh tim The Pillar. Yes, kali ini juga ternyata Iko bakal menjadi salah satu tim yang tidak diuntungkan karena diapit oleh 3 tim sekaligus. Tapi dari kejauhan Chelsea berhasil menumbangkan lawannya. Tembakan satu covering fire yang cukup bagus, mendapatkan 1 hit yang langsung connect ke arah lawannya. Dan kali ini My Putra coba untuk melakukan reset granat, tapi malah 1 orang. Iko berhasil menumbangkan lawannya, menyisakan 3 orang aja. Setup granat dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Bergerak dari itu dia pergerakan dari Iko Dudes. Oh my god, 6 poin eliminasi Abigail. 6 poin eliminasi dan sekarang di depan mereka ada 1 tim yang mencoba menyeberang. Apakah mereka bisa menyeberang? Tapi sulit balik karena Iko Dudes sudah banyak banget tiganya. Iko Esports mulai mengamuk dan mencoba merajai game ketiga dan berhasil men-secure buya pertama di ronde ketiga map kalahari hari ini. Let's go! Finally, Iko dengan 1 pertunjukan yang luar biasa lagi dan lagi. Dudes berhasil menunjukkan konsistensinya menjadi salah satu fragger yang cukup mengerikan khususnya scene Indonesia.